STFT Desain Fakultas Teknik ya, kan kita tunggu-tunggu modul sananya. Saya hormati teman-teman semuanya, Kakang Mbak Kemenu Undip, keluarga besar Kemenu Undip yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqaulina alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, yang mana kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara Kultum Ramadan Kemenu Undip dengan tema memperbanyak zikrullah yang nanti akan dibahas oleh Bapak Abdul Syakur. Shalawat serta salam semoga mohon maaf tadi internetnya kurang kuat ya, saya terlempar, mohon maaf. Oke, baik, saya lanjutkan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kita semua dapat mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin. Di sini saya selaku MC akan membacakan tertibul maudu'at yang insyaallah berjalan pada sore hari ini. Pertama pembukaan, yang kedua adalah langsung penyampaian materi dari Bapak Abdul Syakur, yang ketiga tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Baik, yang pertama-tama monggo kita mulai acara pada sore hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga dengan doa restu dan surat Al-Fatihah menikah acara pada sore hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan apa. Ridho ila bi syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Syakur. Kepada Bapak Abdul Syakur saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irfan selaku MC pada sore hari ini yang saya hormati, serta para mahasiswa yang sudah ikut bergabung pada sore hari ini di acara Kultum ya, yang dilaksanakan oleh KMNU Undip. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan salah satu syariat Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Dan yang paling penting lagi itu adalah kita masih diberikan sehat ya. Sementara dalam kondisi seperti ini banyak teman-teman kita, orang tua, saudara yang sakit dan terkena COVID-19. Ya, diakui bahwa memang itu ada dan hampir setahun ini masih berjalan. Sakit ini masih yang dirasakan oleh saudara-saudara kita terkait dengan sakit COVID ini juga masih melanda itu ya. Jadi bagi kita yang diberikan kesehatan, marilah kita senantiasa untuk bersyukur. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Saya mulai dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram ya. Yang perlu kita sadari ya, bahwa
manusia itu bersifat lemah, ya. Kita ini bersifat lemah sehingga hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saja maka kita diberikan kekuatan, ya. Kita ini bisa bertahan sampai dengan sampai dengan sore hari ini itu juga semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena lemah maka tidak pantas kalau kita itu menyombongkan diri, ya, sombong diri. Maka sebagai hamba Allah yang lemah, gitu ya. Kemudian ada juga sahabat misalkan yang menyebut dirinya sebagai al-fakir, gitu ya. Orang yang fakir terhadap banyak hal, karena sebenarnya kita ini ya fakir kalau tidak dikayakan oleh Allah, ya. Kita ini juga kalau tidak diberikan ilmu oleh Allah itu juga tidak mengerti, tidak memiliki ilmu. Sebagaimana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi sebenarnya para malaikat pun mengakui bahwa malaikat tidak lebih tahu daripada Nabi Adam, ya. Ketika malaikat itu menyaksikan ciptaan Allah berupa Nabi Adam itu, nah kemudian ketika Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam menjadi tahu, sementara malaikat tidak tahu, maka malaikat bertasbih bahwa Allah lah yang lebih tahu daripada makhluknya. Oleh karena itu kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, ya, supaya hati kita ini jadi kuat, hati ini bisa terobati, karena kita menyadari bahwa kita ini adalah lemah. Di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul innal mautal ladzina tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna alimul ghaibi wasyahadah." Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah itu menyatakan bahwa katakanlah kematian yang kamu takutkan, ya, kejadiannya, maka kematian itu pasti akan terjadi. Nah, kalau kita itu sudah mati maksudnya secara jasad mati, gitu ya, maka amaliyah itu sudah tidak bisa dilakukan lagi, ya. Amal soleh itu sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pertolongan ketika kemudian kita itu sudah meninggal, ketika sudah mati, maka itu harus kita lakukan pada saat kita masih hidup saat ini. Salah satunya yaitu dengan selalu mengingat Allah, ya. Pada saat kita terkena musibah, kita sering kemudian mengucapkan istirja, ya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu seharusnya kata-kata innalillah wa inna ilaihi rajiun itu benar-benar diresapi, dimengerti bahwa sesungguhnya kami ini adalah milikmu, ya Allah, ya. Dan kami ini semuanya sesungguhnya akan kembali kepada Allah, ya. Nah, kalau hanya sampai di mulut saja ucapan-ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu, maka kita cenderung tidak bisa menerima ketika ada suatu musibah, ya, yang menimpa diri kita, yang menyebabkan kita itu sedih. Tetapi jika kita mengingat Allah, bahwa sesungguhnya semuanya itu adalah datangnya dari Allah, kemudian akan kembali kepada Allah, kita ini adalah lemah, maka hati ini akan menjadi tenteram, akan menjadi kuat. Sama saja ketika kita ujian dan tidak lulus, mungkin akan sedih, gitu ya, akan sedih. Tapi kalau kita kemudian ingat Allah, la haula wala quwata illa billah, maka tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini akan lebih tenteram. Bahwasanya kewajiban kita ini adalah ikhtiar. Kewajiban kita ini adalah berusaha, ya. Nah, sementara keputusan hasilnya itu kan
terserah bagaimana Allah menetapkan. Kadang-kadang seringkali kita menuliskan bahwa hasil tidak Mas Irfan ya, Usaha tidak mengkhianati hasil. hasil tidak mengkhianati Mengkhianati usaha gitu ya. Itu bagi yang kebetulan hasilnya itu baik gitu. Seolah-olah kalau kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin, seikhtiar mungkin itu, kemudian hasilnya itu hasilnya juga sama seperti yang kita harapkan. Tidak selalu gitu. Karena apa? Di situ kemudian ada tawakal, ya tawakal. Jadi ikhtiar sebaik mungkin, kemudian setelah itu tawakal, hasilnya ya Allah yang menentukan gitu ya. Nah, ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita maksudkan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Di dalam surat Ghafir ayat 60 juga dikatakan bahwa ud'uni astajib lakum ya. Jadi berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Nah, tentang doa ini pun ya itu tidak otomatis kemudian kalau kita minta kemudian Allah kabulkan pada saat ini gitu ya. Tidak seperti itu, tapi bisa saja doa itu memang dikabulkan saat ini juga atau dikabulkan pada saat yang lain atau disimpan sebagai suatu ibadah. Karena kalau kita berdoa itu juga diniatkan karena memang Allah memerintahkan saya berdoa, dan kalau saya itu zikir selalu mengingat Allah, itu harusnya semata-mata karena Allah memerintahkan supaya saya selalu mengingat Allah, kan begitu. Saya kira dengan pemahaman seperti itu adalah pemahaman paling dasar ketika kita itu melaksanakan perintah Allah. Jadi berdoalah kepada Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan atau aku kabulkan doamu bagimu. Itu kalau kemudian kita sudah berdoa terus gitu ya, kemudian Allah belum mengabulkan, jangan kemudian kita kecewa, ya, karena kalau kita kecewa itu seolah-olah kemudian menyalahkan Allah, bahwa saya sudah berdoa, saya sudah meminta, tapi kenapa Allah tidak mengabulkan? Seolah-olah kita lebih tahu daripada Allah. Padahal Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, apa saja yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, Allah tahu. Tentu saja Allah memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, demikian juga ketika kita diminta untuk zikir selalu ingat Allah, itu juga mari kita laksanakan, kita zikir selalu ingat sebanyak-banyaknya kepada Allah, itu zikron katsiro, karena memang Allah memerintahkan kita itu untuk mengingat Allah. Itu yang paling dasar. Pertanyaannya ya, ini kan yang datang banyak, lumayan banyak. Pertanyaannya, apakah kita sudah selalu ingat Allah dalam setiap waktu? Yang pertama itu, dan dengan cara apa kita itu mengingat Allah? Mungkin ada yang akan menjawab. Nah, kalau yang biasa saya lakukan, mudah-mudahan kalau ingin dicontoh, ditiru, monggo saja silakan. Dalam setiap waktu, ya, dalam setiap saat itu, saya berusaha untuk mengingat Allah, zikrullah itu memang dengan kalimat yang cukup panjang, ya, dalam perjalanan, berangkat, ya, kemudian ketika di waktu-waktu senggang itu ya, itu dengan melafadzkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, jadi itu mengapa saya selalu mengucapkan itu gitu ya. Ya, saya mengingat bahwa orang berhaji itu kalau mengelilingi Ka'bah namanya apa kalau di dalam kegiatan haji? Mbak Devi atau
Mas Lutfi Ishab, kalau orang mengelilingi Ka'bah kemudian membacakan Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu kegiatannya namanya apa ya? Ya, ya. Nanti jam 5:04 baru pulang. Ya, makasih. Ya, siapa yang akan menjawab? Ya, namanya tawaf ya, Mas. Nah, kalau di depan Ka'bah itu namanya tawaf. Orang yang sedang berhaji atau orang yang sedang melaksanakan umroh, kemudian mengelilingi Ka'bah, jangan lupa mengelilingi Ka'bah itu juga ada aturannya ya. Orang yang mengelilingi Ka'bah pasti berputarnya itu adalah dari arah, kalau dari arah timur maka dia bergerak ke arah utara, barat, selatan ya. Dari selatan ke timur, ke utara, barat, selatan, selalu seperti itu. Tidak pernah terjadi tawaf itu dari arah timur ke selatan, ke barat, ke utara. Tidak pernah terjadi seperti itu. Ya. Tawaf itu selalu dari, katakan kalau misalkan dari arah barat, ya akan bergerak ke arah selatan, timur, utara. Begitu terus. Ya. Nah, dalam kehidupan kita ini juga kita harusnya selalu tawaf. Ya, selalu tawaf. Ya, tawaf maksudnya di sini selalu beraktivitas, dan yang menjadi kiblat kita ya, karena kita tidak mengelilingi Ka'bah ya, kan kita berputarnya di sini saja. Kegiatan kita ya, kalau yang mahasiswa di sekitar kampus, Tembalang lah gitu ya, Banjarsari, Banyumanik, mungkin seperti itu. Nah, tawafnya kita itu ya di dalam segala aktivitas kita, yang menjadi pusat kiblatnya itu adalah hati kita, dan hati kita itu harus selalu tawafnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara begitu, maka kita akan selalu ingat kepada Allah ya. Yaitu kalau misalkan mau dicontoh ya, amalan saya itu adalah dengan selalu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau terlalu panjang misalkan, ya sudah disingkat menjadi la ilaha illallah. Nah, kalau la ilaha illallah masih terasa juga panjang, ya sudah Allah gitu ya, Allah. Atau mungkin dengan yang lain, ya enggak apa-apa, subhanallah. Jadikan bahwa setiap jadikan dalam setiap nafas kita itu, di dalam setiap aliran darah itu ada zikir kepada Allah, sehingga zikir kita itu selaras dengan aliran darah ya. Nah, ini yang akan mengekalkan kita, yang akan mengantarkan kita pada saat sakaratul maut itu, ketika sudah sulit untuk mengucapkan, apabila kita itu selalu zikir dengan lisan kita kepada Allah, maka akan diberikan kemudahan. Dan ada satu doa lagi di mana doa itu kan hanya bisa diucapkan pada saat kita masih sehat, saat seperti ini, ya. Maka kita berdoa di mana doa itu ditujukan pada saat kita dalam kondisi sudah tidak mampu, ya. Di saat kondisi kita itu sudah meninggal. Doanya kita mintakan, kita ucapkan pada saat ini. Apa itu doanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Nah ini wa taubatan qoblal maut. Jadi berdoa supaya kita itu menjadi hamba yang bertobat sebelum datangnya kematian. Wa rahmatan indal maut, dan diberikan rahmat ketika menjelang ajal, karena pada saat ajal hanya karena rahmat Allah sajalah kemudian kita itu selamat. Dan wa maghfiratan ba'dal maut, dan memohon untuk diberikan ampunan setelah kita meninggal. Jadi tidak mungkinlah kemudian setelah meninggal di sana kita masih bisa berdoa gitu ya, sehingga
doa-doa amaliyah seperti itu kita mintakan pada saat kita itu masih sehat seperti saat ini. Baik, saya kira demikian sebagai pengantar kultum pada sore hari ini. Untuk selanjutnya saya silakan jika ada mungkin tanya jawab atau mungkin ada yang didiskusikan atau Mas Irfan, Mas Lutfi menambahkan ya. Barangkali nanti ada pertanyaan pas saya tidak bisa menjawab, nanti Mas Irfan atau Mas Lutfi atau yang lainnya, Mas Lutfi ini yang membantu saya untuk memberikan penjelasan, karena kita niatnya tholabul ilmi, saling belajar, nanti kalau masih ada kekurangan kita saling mengingatkan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kalau namanya tanya jawab silahkan aja. Ya, baik, terima kasih Pak Abdul Syakur atas penyampaian materi yang sudah diberikan, dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah ya dari yang sudah disampaikan oleh Abdul Syakur serta beberapa amalan yang sudah diberikan. Mungkin barangkali dari teman-teman Kang Mbak yang ada pertanyaan bisa langsung on mic aja atau enggak raise hand. Silakan. Atau mungkin masih ada yang dibingungkan dari materi Pak Abdul Syakur, bisa ditanyakan. Sepertinya masih belum ada. Belum ada. Nah, ini ada yang bertanya. Baik, saya izin bacakan. Ngapunten Pak, dari Mas Mubarok ya. Izin bertanya, dari sudut pandang Pak Syakur, bagaimana besarnya presentase berdoa dan berusaha dalam pencapaian keberhasilan, dan mengapa demikian? Monggo Pak Syakur. Ya, baik, kalau di presentasi masing-masing 100 gitu ya. Berdoa 100, berusaha juga 100. Karena berdoa dan berusaha itu adalah perintah Allah. Jadi kita ini bukan orang yang termasuk jadi kalau mau hasilnya banyak ya berdoanya 100%, berusahanya 100%. Ya, memang ada pendapat yang terkait dengan kisahnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ketika seseorang itu ingin mendapatkan rezeki ya harus bekerja, gitu ya. Sementara pendapatnya Imam Syafi'i itu kalau tidak bekerja kita tidak akan mendapatkan rezekinya. Kemudian waktu itu Imam Malik kemudian untuk mendapat kebalik ya, Imam Syafi'inya yang bekerja kemudian itu mendapatkan upah, kemudian upahnya dibawa pulang ke gurunya, kemudian gurunya diberikannya hasil usahanya itu. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa karena berusaha itulah kemudian dia mendapatkan rezekinya. Gurunya kemudian tidak kalah. Meskipun dia itu hanya mengajar di tempat ini saja seharian dan duduk, tapi rezekinya datang juga sampai kepada beliau. Sehingga misalkan begini, berdoa memohon supaya ditambahkan ilmu, ziyadatul ilmi gitu ya. Ini kan mahasiswa masih pada kuliah kan gitu ya. Yang dimohonkan itu adalah pemahaman terhadap ilmu. Ya berdoanya iya, belajarnya, ya prakteknya, praktikumnya, iya juga harus dilaksanakan semaksimal mungkin gitu ya. Untuk berdoanya itu kan kaitannya habluminallah, jadi permohonan kepada Allah. Mengapa saya harus berdoa memohon ilmu yang bermanfaat? Ya karena Allah memerintahkan saya untuk berdoa. Nah berusaha yaitu dengan mempelajari ilmunya ya dalam tholabul ilmi ya, yang namanya ta'lim gitu ya, itu yang namanya belajar itu kan salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu supaya menjadi pintar ya salah satunya memang perlu biaya, perlu waktu yang lama kan begitu ya. Jadi itu sebagai suatu proses. Nah, yang Allah hargai, yang Allah nilai itu adalah amaliyah berdoanya itu, ya. Jadi
amaliyah berdoanya atau amaliyah usahanya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di dalam ilmu matematika ada yang atau fisika ada yang disebut dengan vektor. Mas Irfan ini prodinya apa ya? Saya psikologi, Pak. Di psikologi. Tapi SMA-nya IPA apa sosial? Saya sosial. Sosial. Kalau di bidang IPA itu kalau tidak salah ada vektor dan ada skalar. Siapa ini yang dulunya IPA atau sekarang bidangnya IPA? Biar kita. Jadi kalau di matematika itu ada yang namanya vektor, ada yang namanya skalar. Ya. Kalau vektor itu mempunyai arah dan mempunyai nilai. Ya. Kalau skalar itu hanya mempunyai nilai saja. Maksud saya itu begini. Ketika seseorang diperintahkan untuk berdoa gitu ya, dia berdoa. Berdoanya itu karena perintah Allah. Tapi yang paling penting juga isi doanya itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah atau bukan. Ya, sholat. Kita diperintahkan sholat. Ya, kemudian kita melaksanakan sholat. Tetapi sholat yang kita laksanakan itu sesuai dengan panduan yang dicontohkan atau tidak. Itu bobot namanya. Ya, jadi berdoa itu juga kita sudah berdoa, tapi di dalam melaksanakan doanya itu sudah sesuai dengan perintah Allah yang dimintakan atau tidak, gitu ya. Itu baru proses berdoanya. Ya. Jadi kalau di total misalkan 100%, ya berarti berdoanya 50%, usahanya juga 50%. Perbandingannya 1-1 gitu ya. Itu ya Mas ya. Supaya kita itu menjadi orang yang ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu berdoanya iya, usahanya iya. Soalnya nanti kalau hanya berusaha tidak berdoa, itu menjadi kelompok yang satunya, ya. Kalau tidak salah, Jabariyah, dan satunya apa ya Mas Irfan ya? Ada kelompok Jabariyah, kemudian ada kelompok satunya Qadariyah, ya. Jadi ada kelompok yang fatalistik, ya. Jadi kelompok-kelompok, misalkan begini, dalam hal menghadapi COVID-19, ya ahli sunnah wal jamaah itu berdoanya iya, usahanya juga iya. Usahanya itu dengan menerapkan prokes ya, protokol kesehatan, itu sebagai suatu ikhtiar, tetapi juga harus diikuti dengan berdoa. Nah, itu ahli sunnah wal jamaah selalu begitu. Sementara kalau yang fatalistik, ya yang menganut paham fatalis, ya sudah kita berdoa saja kepada Allah. Kalau Allah memang menghendaki mati ya mati, gitu kan? Menghendaki hidup ya hidup. Nah, itu di situ berdoanya kuat, tetapi tidak disertai dengan ikhtiar, usaha bahwa untuk mencegah penyebaran virus atau terdampak virus, maka harus melaksanakan protokol kesehatan, ya, misalkan menggunakan masker atau mencuci tangan. Sebenarnya perintah mencuci tangan untuk ketika akan makan gitu ya, itu kan tidak cuma saat ini, itu kan sudah dari dulu. Zaman Nabi Muhammad kan sudah mengajarkan sebelum makan kita akan supaya mencuci tangan supaya bersih. Cuma kelihatannya ketika sudah banyak orang yang tidak melaksanakan sunnah itu, ya contoh yang diberikan yang sangat baik itu tidak dilaksanakan, kemudian barulah terasa ketika ada sakit seperti ini, kemudian baru kalau mau makan cuci tangan gitu ya. Padahal itu sudah sunnah Nabi yang dicontohkan. Mungkin begitu. Ada lagi ini di chat kelihatannya. Okay. Dari adik. Tadi dari Mas Mubarok, ya sudah. Kemudian ini dari adik KMNU sudah. Ya. Jadi mulai sekarang, mari kita sama-sama untuk senantiasa ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya aliran darah kita, nafas yang kita hirup gitu ya, itu selalu ada nama Allah. Tidak begitu, itu yang pendeknya. Kalau mau panjangnya ya seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar.
Tetapi ya Mas Irfan ya, kalau saya sedang dengan Mas Irfan kayak gini itu sedang ngobrol ya, kemudian jangan kemudian dengan Mas Irfan itu selalu menunjukkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal saya itu lagi ngobrol dengan Mas Irfan, nanti kan Mas Irfan jadi gimana itu rasanya. Terus nanti, ini kan saya sedang pikir pada Allah, ya kalau sedang seperti ini, bersahabat seperti ini ya mungkin cukup di dalam hati kan bisa gitu ya. Tidak usah kemudian ditunjukkan gitu ya di banyak orang gitu, kemudian kalau memang tidak perlu sekali ditunjuk-tunjukkan, tapi yang penting ya juga dalam kondisi jadi kayak kesalehan sosial gitu ya. Sementara kalau kesalehan individu, ada kesalehan individu dan ada sosial. Ya artinya ketika kita sedang habluminan nas gitu ya, sedang bermuamalah, kemudian sedang ngobrol seperti ini gitu ya, ya tidak usah kemudian ditunjuk-tunjukkan, misalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal kitanya itu sedang berdiskusi seperti ini. Ya, tentu saja kemudian pada waktu yang lain yang memang kita itu sudah tidak sedang bercakap-cakap, yang sedang tidak berdiskusi, ya silakan untuk selalu ingat kepada Allah. Yang paling pendek ya Allah itu. Dan Mas Irfan, sebaik-baik orang yang pada waktu meninggal itu kan sebaiknya kalau bisa ditunggui oleh ahlul baitnya gitu, dan kemudian ditalkin gitu ya pada waktu mau meninggal ya, jadi dipandu untuk dia itu bisa menyebut ya, kalau dia itu ini untuk orang yang mau meninggal ya. Ya kalau mau panjang ya itu tadi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, kalau misalkan panjang sudah tidak bisa, yang pendek ya la ilaha illallah. Siapa yang matinya dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia itu akan masuk surga. Tapi kalau misalkan la ilaha illallah itu sudah terlalu panjang dan sudah berat, saya itu ya yang pendek Allah, Allah, Allah. Hingga sampai kemudian pada saat kalimat Allah ini pun sudah terakhir yang diucapkan, bahwa kalimat Allah ini adalah kalimat yang paling ringan yang diucapkan tanpa harus menggerakkan lidah, sehingga ketika lidah ini sudah tercekat itu ya Allah itu ya masih bisa diucapkan. Itu Mas Irfan dan teman-teman KMNU serta adik-adik mahasiswa. Ada yang lain lagi? Terima kasih Pak Syakur atas jawabannya. Mungkin untuk waktunya dari panitia udah menentukan jam 17.15 Pak. Jadi mungkin untuk ini dicukupkan aja. Namun dari materi tadi udah benar-benar sangat menarik gitu. Gimana kita emang dituntut untuk senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Walaupun kita sedang pusing-pusing nugas dan lain-lain, kita juga harus ingat. Pada dasarnya ini tadi juga dijelaskan tentang bagaimana kita cara untuk menerima keadaan kita apapun terjadi, karena Allah lebih tahu ya Pak ya daripada kita gitu. Pasti mana yang lebih baik bagi kita ya. Mungkin baik, terima kasih dari Bapak Syakur. Saya cukupkan untuk materi pada kultum Ramadan pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang hadir. Itu ya, mungkin bisa saya tutup ya Pak untuk sekali ini. Terima kasih. Saya selaku pada sampaikan dan memimpin acara pada sore hari ini dari saya Assalamualaikum. Dan sebelum kita tutup, mari kita bersama doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mudah-mudahan bermanfaat ya Mas Irfan dan teman-teman. Amin, amin, amin. Amin. Saya mohon izin mau pulang dari kampus. Oke, monggo, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus satu, Pak. Nih. Selamat menunggu berbuka, guys.